Al-Quran Al-Karim. Tanda-tanda waqaf. Waqaf dari sudut bahasa adalah pemberhentian pengucapan. Sementara itu, dari sudut istilah tajwid, waqaf adalah penghentian bacaan sejenak, dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernapas, dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaan. Untuk mengetahui waqaf yang tepat, diperlukan pemahaman terhadap ayat yang dibaca. Sehingga waqaf memberikan kesan arti yang sempurna. Bagi yang sudah memahami dapat menentukan sendiri waqaf yang tepat, sehingga tidak merusak makna, dan bagi yang belum paham hendaknya mengikuti tanda waqaf atau melihat mushaf agar tidak merusak makna ayat-ayat Al-Quran itu sendiri saat waqaf. Berikut ini adalah tanda-tanda waqaf yang utama, yang dikenal dalam mushaf Madinah. 1. Tanda mim, disebut juga dengan waqaf lazim, adalah penghentian di akhir kalimat sempurna. Waqaf lazim disebut juga sebagai waqaf tam atau sempurna, karena waqaf terjadi setelah kalimat sempurna dan tidak ada kaitan lagi dengan kalimat sesudahnya. Tanda mim ini memiliki kemiripan dengan tanda tajwid iqlab, tetapi sangat jauh berbeda dengan fungsi dan maksudnya. 2. Tanda jim adalah waqaf jais, jadi boleh berhenti dan boleh melanjutkan bacaan. 3. Tanda shod lam ya, adalah singkatan dari al-wasyol aula yang bermakna, wasyol atau meneruskan bacaan lebih baik. Maka dari itu, meneruskan bacaan tanpa mewakafkannya lebih dianjurkan. 4. Tanda qaf lam ya, disebut juga dengan waqaf qofi, adalah singkatan dari al-waqaf aula yang bermakna waqaf atau berhenti. Oleh karena itu, dianjurkan lebih baik berhenti. 5. Tanda titik 3, disebut sebagai waqaf muraqabah atau waqaf ta'anuk dan sering kita kenal dengan waqaf mu'anakoh, yang berarti terikat. Waqaf ini artinya boleh berhenti di salah satu tanda tersebut. Jika sudah berhenti pada tanda pertama, tidak perlu berhenti pada tanda kedua, dan sebaliknya. Contohnya seperti dalam surah Al-Baqarah 2, ayat 2. 6. Tanda la, menandakan pelarangan penghentian. Disebut juga dengan nama waqaf la wasyol. Tanda ini muncul kadang kala pada penghujung maupun pertengahan ayat. Jika muncul di pertengahan ayat, maka tidak dianjurkan untuk berhenti. Jika berada di penghujung ayat, sang pembaca boleh berhenti dan boleh tidak. Bila waqaf la muncul di pertengahan ayat dan pembaca berhenti pada waqaf tersebut, maka bacaan harus diulang mulai dari kata yang dipahami tidak merusak makna dari ayat yang dibaca di mana ada waqaf la tersebut. 7. Tanda sin, atau tanda saktah, menandakan pemberhentian sejenak tanpa mengambil napas antara satu alif dua harokat, baru meneruskan lagi bacaan. Ada beberapa saktah dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Kahfi 18, ayat 1 dan 2, surah Yasin 36, ayat 52, surah Al-Qiyamah 75, ayat 27, dan surah Al-Mutaffifin 83, ayat 14. Tajwid. Tajwid, Arab, tajwid, secara harfiah bermakna, melakukan sesuatu dengan elok dan indah atau bagus dan membaguskan. Tajwid berasal dari kata jawada, yaitu, jawada, yujawidu, tajwidan, dalam bahasa Arab. Dalam ilmu qiraah, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun bukan. Adapun hal-hal yang dikemukakan dalam ilmu tajwid ini adalah maharijul huruf, tempat keluar masuk huruf, dalam pengucapan, sifatul huruf, cara pengucapan huruf. Ahkamul huruf, hubungan antar huruf, ahkamul madi wal kasr, panjang dan pendek ucapan, ahkamul waqaf wal ibtida, memulai dan menghentikan bacaan, serta al-hod al-usmani. Pengertian lain dari ilmu tajwid yaitu, menyampaikan dengan sebaik-baiknya dan sempurna dari tiap-tiap bacaan ayat Al-Quran. Para ulama menyatakan,
bahwa hukum daripada mempelajari tajwid itu adalah fardu kifayah, tetapi mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Quran adalah fardu ain atau wajib kepada laki-laki dan perempuan yang mukalaf atau dewasa. Tartil. Tartil, Arab, tartil, merupakan sebuah bentuk aturan dalam pembacaan Al-Quran yang berarti membaca Al-Quran secara perlahan dengan tajwid dan makhraj yang jelas dan benar. Allah mewajibkan umat muslim untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Nabi Muhammad SAW sendiri melarang umatnya yang terlalu tergesa-gesa dalam menghatamkan, menamatkan, bacaan Al-Quran yang tidak boleh kurang dari sepekan, karena meninggalkan aturan tartil, sehingga tujuan membaca Al-Quran untuk mempelajari kandungan dan isinya menjadi sulit.